Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Dalam hari ini kita akan pelajari pelajaran PPKN, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah, warga negara, agama, dan pertahanan keamanan. Kemudian kompetensi dasarnya 3.4, yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian kompetensi dasarnya keterampilan, yaitu menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian indikatornya, yang pertama, peserta didik dapat menentukan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua, indikatornya, peserta didik dapat menegaskan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Indikator yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian tentang ketentuan wilayah negara Indonesia, yang pertama yaitu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, satu kesatuan wilayah yaitu daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Kemudian wilayah negara Indonesia, kalau kita berdasarkan konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Belanda, meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Itulah ketentuan negara Republik Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat menurut Undang-Undang Dasar tahun nomor 43 tahun 2008, jadi wilayah negara ini meliputi wilayah daratan, kemudian perairan sampai ke dalam gitu ya, kemudian perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta laut dan tanah di bawahnya itu, serta ruang udara, itu masuk wilayah Indonesia tadi. Kemudian kalau kita tinjau dari konferensi meja bundar ini, yaitu semua bekas jajahan Hindia Belanda itu semua masuk Indonesia otomatis. Jadi dari Sabang sampai Merauke yang pernah diduduki Belanda, itu langsung masuk Indonesia. Ini wilayah-wilayah Indonesia, sehingga Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini ya
menjadi satu kesatuan yang utuh tadi ya. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan tadi, baik daratan, lautan maupun udara. Sehingga negara-negara asing yang mau lewat Indonesia ya harus izin ya, karena di atas daratan itu semuanya sudah masuk Indonesia. Jadi harus kalau melintas itu harus izin ya, tidak boleh langsung enak sendiri. Itu termasuk kalau tidak izin termasuk menginjak-injak kedaulatan negara kita. Nah, untuk itulah maka di dalam ini perlu dengan adanya penjagaan yang ketat. Jadi supaya wilayah Indonesia tidak diinjak-injak oleh negara lain ya tentu harus dijaga dengan ketat tadi. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan deklarasi Juanda yang diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB yaitu tahun 1982 yaitu UNCLOS yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Jadi Indonesia itu meratifikasi UNCLOS. Nah, sejak itulah maka Indonesia sebagai negara kepulauan yang akhirnya itu memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, sehingga luas Indonesia cukup luas sekali itu ya. Di negara kita itu cukup luas sekali, sehingga tidak ada pemisahan antar pulau tadi, sehingga pulau dengan pulau yang satu tadi saling keterkaitan, baik darat, laut, dan kepulauan lagi tadi itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau ada negara-negara yang lewat di tengah-tengah pulauan antara pulau Indonesia dan sama-sama Indonesia, ini akan dikenakan sanksi ya, mungkin akan ditangkap. Ini termasuk salah satunya menginjak kedaulatan negara Republik Indonesia tadi. Kemudian batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sampai di mana batas-batasnya? Tentu Indonesia sebagai negara mempunyai tetangga ya, dengan negara lain. Nah, karena Indonesia ini negara yang mempunyai lautan dan daratan, tentu pasti ada perbatasan antara laut negara dengan negara lain, batas lautnya. Kemudian ada batas daratnya. Kalau kita lihat ya, Indonesia ini mempunyai negara tetangga perbatasan lautan ada 10 negara ya. Ya mungkin mulai dari Laut India, kemudian sampai mungkin daerah Papua ya, Papua Nugini tadi atau Timur Leste, menjajar dari Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, Filipina ya. Ini sampai ke sana tadi ada 10 negara. Sehingga ini harus mendapat persetujuan kedua belah pihak tadi. Supaya tidak menimbulkan polemik, tentu harus adanya hubungan kedua belah negara tadi, supaya tidak menimbulkan permasalahan. Lah tujuannya untuk apa? Ya supaya biar damai tadi ya. Kemudian batas wilayah daratan, kalau kita lihat Indonesia ada 3 negara yang menjadi batas lautan dengan negara lain, ya termasuk ya Malaysia. Seperti di Kalimantan itu ada wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia. Kemudian di Papua itu ada Papua Timur, Papua Barat. Papua Barat masuk Indonesia, Papua Timur, Papua Nugini. Kemudian Timur Leste itu ada perbatasan daratan, sehingga ini harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dan menjadi perundingan kedua belah pihak tadi supaya tidak menimbulkan masalah. Lah tujuan untuk apa? Untuk pengaturan negara tadi, yaitu menjamin keutuhan wilayah. Jadi supaya pasti batas-batas wilayah tadi ya, sehingga dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara itu biar pasti, oh batasnya dari sini, dari sini. Ini. Jadi ini menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan ya. Sehingga kalau ada batasnya pasti ya, orang-orang Indonesia dalam rangka menjaga wilayah negara ini biar paham, mengetahui. Yang kedua, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Jadi warga negara sebagai warga negara harus bisa menjaga kedaulatan ya, hak-haknya ya, dalam rangka untuk melindungi wilayah negara tadi supaya pasti. Kemudian mengatur dan
pemanfaatan wilayah negara di kawasan perbatasan. Jadi kalau sudah pasti itu untuk mengatur itu nyaman ya, jelas, sehingga apabila dimanfaatkan oleh negara kita ini pasti, oh misalnya saja batasnya ini ada sumber tambangnya, ini bisa untuk diambil masuk luar negeri apa masuk dalam negeri, sehingga kalau ada perbatasan itu jelas dalam rangka untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia tadi. Kemudian yang B, ketentuan warga negara dan penduduk. Ini warga negara ini ya penting, karena kalau namanya negara tidak ada warga negaranya, tidak ada penduduknya, ya gimana ya? Untuk ini harus mendapat penanganan yang serius oleh pemerintah ya. Yang pertama yaitu mengenai warga negara ya. Jadi warga negara mereka yang berdasarkan undang-undang yang berlaku diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi. Jadi menjadi warga negara ini ya, jadi orang-orang yang diakui menjadi warganya itu ya melalui undang-undang tadi. Ya siapa yang bisa menjadi warga negara? Yaitu orang-orang penduduk asli itu, atau penduduk asing yang sudah melalui naturalisasi, ketentuan-ketentuan undang-undang ya dari pemerintah negara kita ya. Jika kalau orang asing ingin menjadi warga negara ya melalui prosedur ya, melalui undang-undang yang telah ditentukan oleh negara kita ya. Ya kalau ketentunya 5 tahun misalnya sudah berumur 17 tahun itu bisa untuk mengajukan naturalisasi tadi. Ini tentang warga negara ya. Jadi harus berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan ya. Undang-undang tadi kan ada penjelasannya ya. Jadi umur sekian, orang-orang bersekian mungkin menikah dengan orang Indonesia, itu banyak sekali. Nanti kalau sudah kita masuk bisa kita jelaskan secara rinci ya. Karena ini waktunya terbatas ya, tentu ini saya cuplik dengan poin-poinnya saja. Kemudian penduduk ini seluruh penghuni negara. Jadi semua penghuni negara itu namanya penduduk, baik orang Indonesia maupun orang asing yang dalam jangka waktu tertentu ya, atau sesuai peraturan undang-undang bertempat tinggal di wilayah negara RI. Jadi penduduk ada penduduk asli dan penduduk asing. Karena penduduk asing itu banyak sekali di Indonesia. Ya mungkin di sini dalam rangka menikmati keindahan ya. Itu juga penduduk ya, penduduk asing. Hingga dalam hal ini ada perbedaan penduduk dengan penduduk asli dan penduduk asing tadi ya. Kemudian pengertian warga negara dan penduduk ini tercantum dalam pasal 26 ya, ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah ini, jadi kedudukan warga negara ya. Nah warga negara ini ya berhak dalam bidang politik ya. Dia bisa untuk mencalonkan menjadi pemimpin atau menjadi lembaga-lembaga legislatif. Ini adalah kedudukan warga negara, hingga ini mendapatkan haknya. Jadi kalau dia haknya nggak dapat ya bisa untuk mengajukan haknya tadi kepada negara tadi. Misalnya saja, oh saya berhak untuk memilih, ya tentu bisa mengajukan karena sudah menjadi warga negara. Lain dengan penduduk, kalau penduduk itu kan, kalau penduduk asing kan nggak bisa, tapi kalau penduduk asli itu sudah menjadi warga negara ya. Kemudian ekonomi, jadi warga negara ini dalam bidang ekonomi mempunyai hak tadi ya. Dia bisa untuk mengembangkan perekonomiannya ya. Dia bisa untuk bekerja sesuai dengan keinginannya ya, sehingga bisa untuk mengelompok atau memiliki ekonomi yang diinginkan tadi. Kemudian kalau kita tinjau kedudukan warga negara di bidang sosial budaya ya, dia bisa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sekolah dan lainnya tadi. Dia bisa berbudaya di negara kita tadi.
Jadi mendapat perlindungan ya karena sudah menjadi warga negara Indonesia tadi ya. Kemudian kedudukan warga negara juga di bidang pertahanan dan keamanan. Ini ya berhak untuk mengamankan, menjaga keutuhan wilayah negara kita tadi. Nah ini salah satunya yaitu kedudukan warga negara tadi ya di bidang politik, juga berhak ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Yang ke-C ya ketentuan tentang agama dan kepercayaannya ya. Jadi orang-orang Indonesia ini kan sebagai orang yang percaya dengan adanya Tuhan. Jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan ya. Karena Tuhan itu bermacam-macam, karena Indonesia itu ada beberapa ada 6 agama yang disahkan menjadi agama di Indonesia ya. Sehingga ini bermacam-macam penyebutannya ya, Islam ya Allah mungkin seperti itu ya. Sehingga ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar supaya tidak menimbulkan polemik dalam rangka untuk melakukan ibadahnya tadi ya. Ya di sini ada kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya tadi ya. Jadi agama merupakan ajaran yang mengatur tentang keimanan, sehingga orang itu bebas untuk memilih kepercayaan yang diinginkan tadi ya. Sehingga kebebasan beragama itu salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak yang lain. Ini karena kaitannya dengan kita percaya kepercayaan tadi. Sehingga kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ini salah satu seperti itu. Sehingga ini perlu adanya penanganan yang serius supaya tidak menimbulkan polemik antara negara satu antara agama satu dengan agama yang lain tadi. Yang dijelaskan di dalam pasal 29 ya. Jadi ayat 2 tadi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing tadi. Ini dijelaskan supaya tidak menimbulkan polemik. Yang kedua, membangun kerukunan umat beragama ya. Jadi karena Indonesia tadi bermacam-macam, ini ada penjaminan untuk membangun kerukunan umat beragama. Seperti kalau kita lihat di Indonesia itu mengenal 3 konsep kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama ya. Jadi misalnya saja kita dengan agama seagama misalnya sama-sama agama Islam, ini juga menjalin kerukunan ya, supaya tidak menimbulkan polemik. Kemudian kerukunan antar umat. Jadi misalnya agama Islam dengan agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu dan lainnya tadi. Jadi harus dijamin ya. Karena di dalam pasal 29 tadi sudah saya jelaskan, negara menjamin kemerdekaan. Kemerdekaan itu kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya tadi. Ini sudah jelas sehingga tidak menimbulkan pertentangan tadi ini. Kemudian yang C yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi umat beragama dengan pemerintah harus saling menjalin ulama dan umarok tadi ya, supaya tidak menimbulkan perselisihan. Tentu ini harus adanya keakraban ya, kebersamaan dalam rangka untuk melakukan ibadah. Supaya dalam rangka ibadah tadi biar tidak menjadi ganjalan. Yang D, ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi pengertian pertahanan dan keamanan negara ini dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan, dan diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu bab 17 pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 diatur dalam untuk keamanan negara ya. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan. Jadi sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia ini disingkat SISHANKAMRATA ya. Artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya kan. Jika sistem pertahanan dan keamanan negara ini bersifat semesta yang berjadikan
di sini yaitu yang pertama atau A, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi semuanya ya pertahanan dan keamanan ya gunanya untuk rakyat. Jadi negara sebagai pelindung warganya ya harus betul-betul menjaga, ya gunanya untuk kepentingan rakyat. Rakyat juga ikut ambil bagian dalam rangka untuk mengamankan lingkungannya tadi. Kemudian yang B, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan ya. Jadi sumber daya alam ini digunakan ya untuk pertahanan. Kalau negara itu sudah aman, tentu masyarakat dalam rangka beraktivitas itu biar nyaman. Tentu sumber daya alam kan dalam pasal 33 ini ya, ini sudah dicetuskan ya, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam negara. Jadi semua sumber daya alam itu tadi diambil untuk kepentingan negara. Dan negara digunakan untuk membangun fasilitas umum tadi, sehingga misalnya jalan-jalan, gedung-gedung sekolah, puskesmas, supaya masyarakat bisa menikmati semuanya tadi. Ini salah satunya ya. Jadi seluruh sumber daya alam nasional ini didaya gunakan untuk kepentingan pertahanan tadi. Kalau pertama sudah aman, tentu semuanya bisa akan terlaksana. Tapi kalau negara nggak aman, gimana bisa membangun? Walaupun punya sumber daya alam yang begitu melimpah, negara nggak aman, terjadi peperangan, terjadi kekacauan, tentu nggak bisa untuk mengeksploitasi tadi. Jadi pertama negara ini bisa membangun karena aman. Kalau sudah aman, semuanya bisa terlaksana. Yang C, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan dilaksanakan secara menyebar ya di seluruh wilayah negara ya. Jadi wilayah negara Indonesia ini ya harus betul-betul terjaga ya kekuatannya ya. Jadi tidak boleh yang dijaga cuma daerah Jakarta saja, nggak boleh semua seluruh wilayah negara itu merata penjagaan ya. Nah, negara kita yang mempunyai angkatan yang bisa untuk menjaga keutuhan negara kita tadi ya. Kemudian yang tiga yaitu kesadaran bela negara dan dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan, yaitu dalam pasal 9 ayat 2 bahwa bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui hal-hal yang pertama pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan tadi. Sehingga dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan penting supaya memahami tentang wilayah negara kita tadi ya. Jadi kalau sudah paham, tentu akan mengerti ya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran ini penting untuk menjaga negara kita tadi ya. Jadi seperti membentuk angkatan itu dilatih tentang kemiliteran sehingga dalam rangka untuk menanggulangi bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar itu bisa tertangani dengan baik. Ya, masyarakat kita perlu dengan adanya pelatihan dasar kemiliteran ini. Kemudian pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia ya. Ini harus adanya pengabdian ya. Jadi kalau cinta tanah air ini perlu ya, sehingga kalau orang sudah mempunyai jiwa tanah air, cinta tanah air, tentu ini betul-betul dirinya diabdikan untuk nusa dan bangsanya tadi. Yang D, pengabdian sesuai dengan profesi ya. Jadi sing petani ya monggo bekerja sesuai petani, sing nelayan ya nelayan, sing guru ya guru, dokter ya dokter. Itulah salah satu pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing ya. Sehingga akhirnya aktivitas akan berjalan. Kalau semua aktivitas akan berjalan, maka ini akan semuanya akan berjalan dengan baik. Itulah salah satu ya yang terjadi di negara kita ya.
Karena ini waktunya terbatas, maka cukup dari sini saja. Kalian bisa cari sumber yang lain untuk menunjang supaya lebih paham lagi, yaitu melalui internet atau buku-buku yang lain, itu buku PKN yang lain yang bisa untuk menunjang tentang ketentuan tentang undang-undang ini. Karena waktunya terbatas, saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.